Bab 3476. Tidak ada yang beli. Apa kekurangan dari keempat puppet ini? Erikkin bertanya setelah mengamati keempat puppet ini yang mengeluarkan energi fase penilaian. Meskipun energi benda-benda ini tidak ada bedanya dengan puppet yang dia buat, namun Tracer Taoist dapat membuat 4 dalam waktu sesingkat itu, pasti ada masalah. Keempat puppetku ini dirangkai menurut bagian-bagian yang patah dan cetak biru teman seiman, tentu saja tidak bisa sama dengan yang utuh. Seperti puppet yang ini, meskipun energinya adalah fase penilaian 1 penurunan, tapi kecepatannya kurang bagus, kalau terbang terlalu jauh bisa hancur. Yang ini pertahanannya lemah, selama menyerang bagian ini, akan langsung hancur. Di sisi ini hanya ada yang pertahanannya mengejutkan, namun begitu lawannya adalah kultivator yang kuat, juga akan mudah hancur. Tracer Taoist berkata dengan lancar, intinya, puppet yang dibuat dalam waktu beberapa jam, masing-masing memiliki masalah yang menonjol, tetapi tidak dapat terlihat jika hanya dilihat sekilas. Ketika mendengarkan, wajah Erikkin perlahan menjadi kesal. Dikit-dikit hancur, yang dibuat oleh Tracer Taoist benar-benar sampah. Kenapa rasanya ketika barangnya benar-benar dibuat, itu benar-benar berbeda dengan apa yang dia pikirkan? Tunggu, bukankah kita membuat puppet untuk menjualnya? Kenapa kedengarannya kita benar-benar menjadi penipu? Kata Erikkin sambil mengerutkan dahi. Meskipun melapiskan lapisan pada benda berharga termasuk penipuan, tetapi setidaknya benda ini bagus, tetapi punya Tracer benar-benar gembel. Hehe, bukankah berjualan di kota bayangan memang pembeli yang terpancing sendiri? Kita kan tidak bilang barangnya sangat bagus, para pembeli itu yang kekuatan penglihatannya kurang bagus, jadi mereka tidak bisa menyalahkan kita. Tracer Taoist tidak peduli, saat ini malah ekspresinya seperti mengatakan memang sudah seharusnya seperti itu. Erikkin menggeleng, meskipun rasanya ada yang aneh, tetapi yang dikatakan Tracer sepertinya tidak salah. Teman seiman Kin, kita akan segera kaya. Jangan khawatir, kunci puppet ini ada pada saat kita menjualnya, para kultivator itu pasti tidak bisa membedakannya. Ini adalah puppet fase penilaian, barang yang langka, kita jual 500.000 batu roh untuk satunya, stoknya terbatas. Mata Tracer Taoist berbinar dan penuh kepercayaan diri ketika membayangkan keadaan ketika menjualnya. Situasinya selancar ini. Erikkin mengerutkan dahi. Setelah mendengarkan perkenalan Tracer Taoist, dia selalu merasa ada yang salah dengan rencananya. Seolah masih ada suatu titik yang belum jelas. Namun untuk sementara waktu Erikkin tidak mengerti. Namun karena puppetnya sudah jadi, maka harus dicoba. Laku atau tidak, akan segera tahu setelah dicoba. 4 pasti tidak cukup, teman seiman Kin, kita buat beberapa lagi. Tracer Taoist penuh semangat, dia menarik Erikkin dan akhirnya mereka membuat 10 puppet. Selanjutnya, mereka berdua datang ke Fangxi lagi. Kali ini teman seiman Tracer langsung membeli sebuah kios besar dan secara khusus mengeluarkan 4 puppet dan menyusunnya dengan rapi berjajar. Teman seiman, untuk masalah puppet, mohon kerja kerasnya, serahkan ini kepadaku. Erikkin lebih banyak berkontribusi dalam membuat puppet dan cetak biru, jadi Tracer Taoist berebut mengambil kesempatan untuk penjualan. Semuanya, boleh mampir dan lihat-lihat, puppet Paviliun Tiangong zaman kuno, kawan kami baru saja mempertaruhkan nyawanya untuk menggali dari wilayah rahasia Paviliun Tiangong, semuanya adalah benda berharga berkualitas tinggi. Jumlahnya terbatas, semuanya adalah puppet berkualitas tinggi, kalian akan menyesal seumur hidup jika melewatkannya.
Erikin tidak pandai dalam hal ini, jadi dia hanya duduk di belakang dan mendengarkan Tracer Taois mulai mempromosikannya. Orang ini tidak bodoh, tentu saja dia tidak akan mengatakan bahwa puppet ini adalah buatannya sendiri. Sebaliknya dia meminjam cerita suatu wilayah rahasia zaman kuno, dia mengatakan bahwa puppet ini digali dari sana. Tentu saja, menemukan kata-kata bagus tidaklah sulit. Di daratan Jeushu, teknik puppet sangat jarang, hanya ada suatu tempat yang disebut Paviliun Tiangong di zaman kuno yang pandai dalam penempaan. Mereka dapat membuat berbagai macam benda aneh, mirip dengan Paviliun Linglong di daratan dunia dewa. Jadi biasanya jika ada benda-benda yang indah seperti ini akan menggunakan nama Paviliun Tiangong. Erikin juga pernah melihat banyak situasi seperti ini di Fangxi. Puppet setinggi 3 meter lebih ini dengan kecemerlangan yang mengalir di tubuhnya memang cukup menarik perhatian. Ditambah Tracer Taois mempromosikannya dengan penuh semangat, jadi langsung menarik perhatian banyak kultivator. Banyak orang berkumpul dan menatap puppet-puppet itu. Puppet ini terlihat lumayan. Ternyata energi ranah fase penilaian. Teman seiman, berapa harga puppet ini? 500.000 batu roh berkualitas tinggi untuk satu buah, kalian bisa memilihnya sesuka hati. Kata Tracer Taois. Apa? 500.000 batu roh, kamu tidak salah. Bukannya 50.000 batu roh. Seorang kultivator berkata sambil mengusap matanya. Memang 500.000 batu roh, ini adalah puppet berkualitas tinggi, ranah fase penilaian loh. Kata Tracer Taois sambil menggeleng. Lupakan, ini terlalu mahal. Namun begitu mendengar harganya, sebagian besar kultivator langsung pergi. Namun masih ada beberapa yang tetap tinggal dan meraba-raba puppet. Kalian dapat melihat kan, benda-benda ini adalah barang bagus yang sebenarnya. Kata Tracer Taois sambil tersenyum. Kelihatannya oke, tapi 500.000 batu roh, teman seiman, kamu sedang merampok ya. Seorang pria tua berkata. Kalau begitu seharusnya berapa? Hanya puppet yang aku tidak tahu detailnya, menurutku 100.000 batu roh, beli 200.000 batu roh. Pria tua itu langsung menawar harganya hingga harga di bawah rata-rata. Pergi, kalau tidak mampu beli jangan membuat keributan di sini, silahkan pergi. Tracer Taois menggertakkan gigi. Dia menghabiskan ratusan ribu batu roh untuk memperbaiki puppet ini, jual 100.000 batu roh untuk 2 buah, rugi bandar. Barang jelek ini, dengan harga murah juga tidak akan laku selamanya. Pria tua itu dibantah, dia mendengus dan langsung pergi. Dan 4 puppet ini, setelah menarik perhatian untuk beberapa saat, kerumunan juga perlahan bubar. Setelah itu meskipun ada yang datang, tetapi begitu mengetahui harganya, semuanya pergi. Setelah beberapa saat, di depan kios Tracer Taois menjadi sepi. Melihat bisnisnya tidak laku, kegembiraan di wajah Tracer Taois perlahan-lahan menghilang, dia berjongkok dan tak berdaya. Situasi di depannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Sama saja seperti hancur ketika sedang masa kejayaan. Teman seiman Qin, arah ini sepertinya tidak berhasil. Menjual berbagai jenis benda berharga kecil, kita masih bisa menghasilkan sedikit koin roh. Sekarang barang rongsokan ini tidak laku satupun. Apakah kita akan menunggu orang yang tertarik datang sendiri? Dengan tidak ada yang membeli dalam beberapa waktu kita akan terbuang sia-sia. Pada akhirnya, Tracer Taois sedikit frustrasi. Tidak seharusnya seperti ini, kenapa tidak ada satupun kultivator yang tertarik, aneh sekali. Awalnya dia berpikir bahwa rencana Erikin bagus,
Tetapi sekarang sepertinya ide Erikin ini juga tidak terlalu bagus. Aku sudah tahu bahwa tidak akan ada orang yang mau beli barang rongsokanmu itu. Namun yang lebih membuat Tracer Taois kesal adalah pria tua yang pergi sebelumnya kembali lagi setelah beberapa saat. Dan dia seperti menantangnya, dia menepuk tas penyimpanannya, memanggil Puppet dari dalam, dan sengaja memamerkannya kepada Tracer Taois. Bersambung.